Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Hoirunisa, Lutfi Hafifah, Muhammad Muklis Saputra, Nuni Maya Delia, dan Alfi Syahrozawa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengendalian mikroba. Pengendalian mikroba adalah sebuah upaya pemanfaatan mikroba dengan cara mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dan memperkecil kerugiannya. Pengendalian mikroba bertujuan untuk memperkecil reproduksi mikroba sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroba pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan serta perusakan bahan oleh mikroba. Alasan dilakukan pengendalian mikroba yaitu yang pertama, mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Contohnya penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Yang kedua, membasmi mikroba pada inang yang terinfeksi. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga dapat terinfeksi oleh mikroba. Yang ketiga, mencegah pembusukan serta perusakan bahan oleh mikroba. Adapun cara yang dapat digunakan dalam pengendalian mikroba, yaitu yang pertama cleansing atau sanitasi, yang kedua disinfeksi, yang ketiga antiseptis, yang keempat pengendalian mikroba menggunakan suhu panas, yang kelima sterilisasi, yang keenam yaitu pengendalian mikroba menggunakan radiasi, yang ketujuh pengendalian mikroba menggunakan filtrasi, dan yang terakhir pengendalian mikroba menggunakan bahan kimia. Cleaning atau sanitasi, tujuan dasarnya adalah untuk menciptakan lingkungan yang tidak menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba serta membunuh sebagian besar kelompok mikroba. Disinfeksi, proses pengaplikasian bahan kimia disinfektan terhadap peralatan, lantai, dinding, dan lainnya untuk membunuh sel vegetatif mikroba tanpa membunuh spora. Antiseptis, proses yang mengaplikasikan senyawa kimia memiliki sifat antiseptis terhadap tubuh untuk melawan infeksi atau mencegah pertumbuhan mikroba dengan cara menghambat aktivitas mikroba. Sterilisasi, yakni proses menghancurkan semua jenis kehidupan sehingga menjadi steril. Sterilisasi sering dilakukan dengan udara panas. Ada dua cara, yakni panas lembab dengan uap jenuh bertekanan, menjadikan suhu jauh di atas titik didih sekitar 121 derajat Celcius. Proses cepat, daya tembus kuat dan kelembapan sangat tinggi sehingga mempermudah koagulasi protein sel-sel mikroba yang menyebabkan sel hancur. Panas kering biasanya digunakan mensterilisasi alat-alat laboratorium. Suhu efektifnya adalah 160 derajat Celcius selama 2 jam. Alat yang digunakan pada umumnya adalah Berikut adalah gambar autoclave dan oven kering yang biasa digunakan pada proses sterilisasi untuk pengendalian mikroba. Pengendalian bakteri yang kelima menggunakan suhu panas. Pada pengendalian ini terdapat 5 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama ada pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses pengendalian mikroba dengan suhu terkendali berdasarkan waktu kematian termal bagi tipe patogen yang resisten untuk dibasmi. Pada proses ini, bakteri yang dibasmi adalah bakteri patogen dan bakteri penyebab kebusukan saja. Bakteri lainnya tidak dapat dibasmi. Biasanya digunakan pada susu, rum, anggur dengan suhu 65 derajat selama 30 menit. Metode yang kedua adalah tinalisasi. Tinalisasi biasanya dilakukan pada makanan dan minuman kaleng dengan membunuh sel vegetatif dan spora mikroba tanpa merusak zat-zat yang terkandung dalam makanan dan minuman kaleng tersebut. Dilakukan selama 30 menit dengan suhu 65 derajat dalam waktu 3 hari berturut-turut. Metode yang ketiga adalah boiling. Boiling merupakan pemanasan yang dilakukan dengan cara merebus suatu bahan pangan yang akan disterilkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10-15 menit. Metode ini membunuh sel vegetatif bakteri patogen maupun non-patogen.
Namun, beberapa spora dan virus lainnya masih bisa bertahan hidup. Biasanya digunakan untuk membersihkan atau mensterilkan alat-alat kedokteran gigi, alat suntik, pipet, dan lain-lain. Metode yang keempat ada red hatting, yaitu proses mensterilkan bahan di atas bunsen atau pembakar spiritus sampai berpijar merah. Biasanya digunakan pada alat-alat sederhana seperti jarum ose. Lalu metode yang terakhir itu ada flaming. Flaming ini kebalikannya dari red hatting, di mana proses sterilisasinya ini pemanasan di atas pembakar spiritus juga, namun tidak menyampai merah pijar, jadi hanya sebatas panas saja. Biasa digunakan pada alat-alat laboratorium yang biasa kita gunakan. Pengendalian mikroba yang keenam yaitu menggunakan radiasi. Dengan radiasi ini kita bisa menggunakan dua sinar, yaitu dengan sinar UV dan sinar ionisasi. Jika menggunakan sinar UV, kita sudah tahu seperti apa bentuknya dan seperti apa pemakaiannya. Jadi sinar UV ini membunuh bakteri yang berada di permukaan suatu benda. Sedangkan sinar ionisasi itu bisa membunuh sampai ke dalam berdasarkan sifat dan karakteristik sinar tersebut. Ada 4 sinar dalam sinar ionisasi ini. Yang pertama ada sinar X, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Tiap-tiap sinar ini memiliki kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan sinar ionisasi, yang pertama ada sinar X, memiliki daya penetrasi baik, namun energi yang digunakan itu besar. Sedangkan sinar alfa memiliki sifat bakterisidal tetapi tidak memiliki daya penetrasi. Sedangkan sinar beta, daya penetrasinya sedikit, lebih besar dari sinar X. Sedangkan sinar gamma, kekuatan radiasinya besar dan efektif untuk sterilisasi bahan makanan. Semua sinar ini memerlukan biaya yang besar dan biasanya hanya digunakan pada industri farmasi dan industri kedokteran saja. Pengendalian mikroba dengan bahan kimia. Agen kimia yang baik adalah yang memiliki kemampuan membunuh mikroba secara cepat dengan dosis yang rendah tanpa merusak bahan atau alat yang disinfeksi. Yang pertama ada agen kimia yang merusak membran sel. Di sini ada golongan surfaktan yaitu golongan anionik, kationik, dan non-ionik. Dan juga ada golongan fenol. Yang kedua, agen kimia yang merusak enzim. Di sini ada golongan logam berat seperti arsen, perak, merkuri, dan lain-lain. Dan juga ada golongan oksidator seperti golongan halogen peroksida, hidrogen, dan formaldehid. Kemudian ada agen kimia yang menyebabkan denaturasi protein. Agen kimia ini yang menyebabkan terjadinya koagulasi dan persipitasi protoplasma seperti alkohol, gliserol, dan bahan-bahan dan alkalis. Faktor yang mempengaruhi efektivitas agen kimia dalam mengendalikan mikroba. Yang pertama, konsentrasi agen kimia. Semakin tinggi konsentrasinya, maka efektivitasnya semakin meningkat. Yang kedua, waktu kontak. Semakin lama bahan tersebut kontak dengan bahan yang disterilkan, maka hasilnya akan semakin baik. Yang ketiga, sifat dan jenis mikroba. Mikroba yang berkapsul dan berspora lebih resisten dibandingkan dengan mikroba yang tidak berkapsul dan berspora. Yang keempat, adanya bahan organik dan ekstra. Adanya bahan-bahan organik dapat menurunkan efektivitas agen kimia. Yang kelima, pH dan derajat keasaman. Efektivitas bahan kimia dapat berubah seiring dengan perubahan pH. Faktor yang mempengaruhi efektivitas agen kimia di dalam mengendalikan mikroba. Yang pertama, konsentrasi agen kimia. Semakin tinggi konsentrasinya, maka efektivitasnya semakin meningkat. Yang kedua, waktu kontak. Semakin lama bahan tersebut kontak dengan bahan yang disterilkan, maka hasilnya akan semakin baik. Yang ketiga, sifat dan jenis mikroba. Mikroba yang berkapsul dan berspora lebih resisten dibandingkan yang berkapsul. 4. Adanya bahan organik dan ekstra.
karena adanya bahan-bahan organik dapat menurunkan efektivitas agen kimia. Yang terakhir, pH atau derajat keasaman. Efektivitas bahan kimia dapat berubah seiring dengan perubahan pH. Selanjutnya, tingkatan kekuatan bahan kimia. Yang pertama, bahan kimia tingkat rendah, yaitu bahan kimiawi yang efektif terhadap kebanyakan sel vegetatif bakteri dan fungi, tetapi tidak efektif terhadap Mycobacterium tuberculosis, endospora, spora fungi dan virus, cukup ekonomis dan tidak toksik terhadap manusia. Yang kedua, bahan kimia tingkat menengah, yaitu bahan kimia yang mampu mematikan Mycobacterium tuberculosis sehingga disebut juga bahan tuberkulosida. Bahan kimia ini juga mampu melawan virus resisten seperti virus hepatitis dan rhinovirus, tetapi tidak efektif untuk melawan endospora. Yang terakhir, bahan kimia tingkat tinggi, yaitu mampu mematikan semua jenis mikroba termasuk endospora bakteri, misalnya etilen oksida dan glutaraldehida. 2%. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kekurangan dalam penulisan materi, kami mohon maaf. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.